Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 121 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga berkata, nyanyian ziarah. Kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Amin. Saudara, ayat-ayat ini merupakan pengakuan jujur dari seorang pemazmur, yaitu Raja Daud, bahwa pertolongan yang sejati, pertolongan yang sesungguhnya hanya datang dari Tuhan Allah saja. Raja Daud banyak mengalami pengalaman-pengalaman yang buruk, pengalaman-pengalaman yang menyedihkan, pengalaman dikecewakan, dikhianati, difitnah, bahkan ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya, oleh orang-orang kepercayaannya. Misalnya, Raja Saul adalah ayah mertua daripada Raja Daud. Pernah beberapa kali mencoba untuk membunuh Daud, tetapi Tuhan menolongnya. Raja Saul menyuruh prajurit-prajurit terbaiknya untuk membunuh, mengambil nyawa Daud. Tetapi Tuhan tidak membiarkan hal itu terjadi. Tuhan tetap menolong Daud. Anak kandungnya sendiri, yaitu Absalom, pernah melakukan konspirasi menghasut rakyat untuk mengkudeta Raja Daud dari takhta kerajaannya. Dan Tuhan lagi-lagi menolong Daud dan tidak membiarkan niat jahat itu terjadi dalam diri Daud. Bahkan salah satu penasehat terbaik kerajaan Daud yang namanya Ahitofel juga berkhianat kepada Daud. Tetapi Tuhan selalu menolong Daud. Orang-orang lainnya, istrinya, bahkan orang-orang kepercayaan Daud juga pernah mengecewakan Daud dengan perbuatan-perbuatan mereka. Tetapi Allah yang disembah oleh Daud itu selalu menolongnya. Bahkan musuh-musuh Daud, orang-orang Filistin, orang-orang Amalek, dan orang-orang bangsa-bangsa sekitarnya yang memiliki hasrat yang menggebu-gebu untuk membunuh Raja Daud. Lagi-lagi Tuhan selalu menolong Daud. Bahkan Alkitab berkata, kemanapun Daud pergi berperang, selalu berhasil, selalu ditolong dan diselamatkan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih oleh Tuhan, hal ini saya mau sampaikan kepada saudara. Mungkin saudara sedang mengalami pengalaman-pengalaman yang dikecewakan, dikhianati, ditinggalkan. Mungkin saudara pernah mengalami pengalaman dikecewakan oleh orang-orang terdekat kepada saudara. Saya mau sampaikan kepada saudara bahwa manusia, bahkan sekalipun mereka orang-orang terdekat dengan kita, suatu saat bisa mengecewakan kita, bisa mengkhianati kita. Mereka sangat-sangat terbatas. Manusia sangat terbatas untuk menolong kita. Manusia sangat terbatas untuk memiliki perasaan yang tulus, perasaan yang ikhlas untuk menolong kita. Suatu saat jabatan kita, kedudukan kita, harta kekayaan kita tidak bisa menolong kita. Suatu saat apa yang kita punya, apa yang kita miliki tidak bisa menyelamatkan kita. Bahkan orang-orang yang terdekat dengan kita sekalipun, suatu saat mereka berpura-pura buta untuk melihat penderitaan kita. Mereka berpura-pura tuli untuk mendengarkan jeritan kita. Bahkan mereka berpura-pura sibuk untuk tidak punya waktu dengan kita. Tetapi percayalah, jika saudara dalam pengalaman-pengalaman yang pahit, pengalaman-pengalaman yang buruk, bahkan pengalaman-pengalaman tidak dihiraukan, tidak diindahkan, percayalah bahwa Tuhan tetap menolong saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kesempatan ini saya mau menyampaikan kepada kita, mengapa Tuhan menjadi penolong yang sejati dalam hidup kita. Dari ayat-ayat yang sudah kita pelajari tadi, saya menyimpulkan 3 hal alasan. Yang pertama, karena Tuhan kuasanya tidak terbatas. Ayat tadi menjelaskan bahwa Tuhan yang menjadikan, yang menciptakan langit bumi. Artinya bahwa Tuhan yang mempunyai segala kuasa, dan kuasanya tidak pernah terbatas. Kuasanya tidak terbatas untuk menolong saya dan saudara. Kuasanya tidak pernah terbatas untuk menyelamatkan saya dan saudara. Mujizatnya, perbuatan-perbuatannya yang ajaib tidak pernah terbatas untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita. Itulah sebabnya kenapa Daud berkata bahwa pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Karena Daud percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Kekuatan Tuhan tidak pernah terbatas. Mujizat Tuhan tidak pernah berhenti untuk menolong saya dan saudara. Jika saudara lemah, kuasanya menguatkan saudara. Jika saudara dalam keadaan
dalam keadaan sedih, dalam keadaan menderita, kuasanya sanggup menghibur saudara. Jika saudara dalam keadaan sakit, kuasanya sanggup menyembuhkan saudara. Kuasanya sanggup menolong kita dalam keadaan dan situasi apapun. Ketika kita jatuh, kuasanya sanggup mengangkat kita. Ketika kita di dalam pergumulan beban hidup, kuasanya sanggup memberikan kita jalan keluar. Jika Tuhan yang menciptakan, menjadikan langit dan bumi, percayalah bahwa dengan kuasa yang sama, Ia mampu menciptakan pertolongan kepada kita. Kalau Ia sanggup membelah laut menjadi dua, maka Ia juga sanggup memberikan jalan keluar terhadap setiap pergumulan dan persoalan hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua, karena Allah adalah Allah yang setia dan peduli. Alkitab berkata tadi bahwa Tuhan tidak membiarkan kaki kita goyah. Itu menjelaskan bahwa Tuhan sangat peduli. Tuhan sangat setia kepada kita. Ia tidak membiarkan kita sendiri. Ia tidak pernah meninggalkan kita dalam pergumulan dan persoalan kita. Ia selalu setia bersama-sama dengan kita dalam keadaan apapun. Ia peduli ketika engkau sakit, ketika engkau susah, ketika engkau sulit, ketika engkau mengalami pergumulan. Dengar baik, Tuhan setia menolong kita. Tuhan setia peduli kepada kita. Tuhan setia menemani kita dalam setiap hari-hari kita, dalam setiap pergumulan kita. Ia setia dan tidak pernah membiarkan kita. Saudaraku, dengar baik bahwa kalau manusia terbatas, dalam keadaan susah mungkin mereka tidak bersama-sama dengan kita, tetapi Allah yang setia, Ia tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang ketiga, bahwa kenapa Tuhan menjadi penolong yang sejati? Karena Tuhan selalu aktif. Penjaga kita, penolong kita adalah Tuhan. Alkitab berkata tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Allah kita tidak pernah lelah, tidak pernah letih, tidak pernah lesu, tidak pernah kehabisan tenaga, kehabisan akal, kehabisan kekuatan untuk menolong kita. Ia selalu aktif di segala waktu. Ketika subuh dia aktif, pagi hari dia aktif, siang hari dia aktif, sore bahkan malam, bahkan tengah malam ia aktif. Segala waktu Tuhan aktif, selalu ada untuk kita. Oleh karena itu saudara, kapan saja saudara berseru kepada Tuhan, tengah malam sekalipun, Ia aktif dan Ia mendengarkan saudara. Ia aktif dalam segala kapan saja dan di mana saja. Di gunung, di daratan, di dataran, bahkan di lembah kekelaman sekalipun. Di tengah laut, di tengah ombak, di tengah badai, di tengah kesusahan, Dia selalu ada di sana. Dia aktif dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu saudaraku, saya mau katakan kepada kita bahwa Allah yang sangat aktif itu, Allah yang sangat luar biasa itu, Dia selalu hadir bersama-sama dengan kita dalam setiap pergumulan hidup kita. Orang lain mungkin meninggalkan kita ketika kita susah. Banyak orang meninggalkan kita. Ketika kita dalam pergumulan, banyak orang membiarkan kita. Dan ketika kita senang, ketika kita sukses, banyak orang mengakui kita sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai kenalan, sebagai saudara. Tetapi ketika kita dalam keadaan pergumulan, dalam keadaan menderita, mulai orang perlahan-lahan satu persatu, orang-orang yang tadinya dekat dengan kita mulai meninggalkan kita. Tuhan tidak seperti itu. Dalam kondisi keadaan apapun, Dia selalu ada bersama-sama dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Ia aktif menolong saya dan saudara. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan manusia, karena suatu saat mereka terbatas, mereka lemah, bahkan mengecewakan kita, meninggalkan kita. Tetapi tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan pasti menolong kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.